bersama saya Sandra dalam Seputar Perempuan BTV Jambi. Masih dengan narasumber kita Mbak Ida. Mbak, dari data yang kami peroleh, ada salah satu desa di Kabupaten Batanghari yang 70% perempuan menikah di bawah usia 19 tahun. Bagaimana ini Mbak menyikapi hal ini? Ya, itu salah satu desa yang sampai sekarang kita melakukan pendampingan di komunitas kelompok petani, dan kebetulan mereka juga anaknya rata-rata menikah di bawah umur 19 tahun. Ya, sampai sekarang kita cukup intensif melakukan pendampingan di salah satu komunitas perempuan di salah satu desa di Batanghari, di mana selama pandemi ini terjadi sekitar 5 kasus untuk perkawinan usia anak, perkawinan di sebelum usia 19 tahun. Nah, ini sebenarnya juga saya rasa merupakan potret yang hampir sama di beberapa desa di Jambi. Ya, itu salah satu desa yang sampai sekarang kita lakukan pendampingannya di 2 lokus pekerjaan. Yang pertama komunitas orang tua mereka yang mayoritas sebagai petani pangan, yang kedua putri mereka ya, remaja perempuan, di mana di situ memang kita memperhatikan betul ada banyak kasus-kasus perkawinan usia anak. Kita tahu perkawinan usia anak itu adalah perkawinan yang terjadi sebelum usia 18 tahun, di mana secara mental dan secara psikologis anak tersebut belum siap gitu ya untuk mempertanggungjawabkan perkawinannya maupun anak dari hasil perkawinannya. Sehingga resikonya banyak sekali kayak gitu ya. Misalnya beberapa riset dari hasil penelitian lembaga kesehatan menyebutkan bahwa perkawinan usia anak akan meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi, karena memang secara organ reproduksi perempuan itu di bawah umur 18 tahun itu belum siap untuk menikah. Terus kemudian secara mental karena mereka terlalu masih muda kayak gitu ya, sehingga ini bisa memicu terjadinya kasus KDRT di dalam rumah tangga gitu. Nah, fakta-fakta ini sering kita temukan di salah satu desa di Kabupaten Batanghari ini, dan saya rasa ini juga merupakan potret dari beberapa desa di Provinsi Jambi yang belum banyak terangkat gitu. Nah, untuk kenapa sih misalnya terjadi perkawinan usia anak, saya pikir ini banyak faktor ya. Yang pertama mungkin faktor kemiskinan gitu ya, karena berdasarkan hasil temuan kami, mereka yang menikah di bawah umur 18 tahun itu mayoritas berasal dari keluarga miskin, kurang mampu ya, yang tinggal di pedesaan, sehingga itu membatasi akses anak perempuan untuk sekolah. Menurut Mbak Ida sendiri, apa pemicu dari perkawinan anak sendiri yang ada di Provinsi Jambi ini, Mbak? Ya, kalau perkawinan usia anak itu kita tidak bisa mensederhanakan bahwa penyebab perkawinan anak ini misalnya ini kurangnya perhatian orang tua, atau ini hanya soal adat gitu. Tapi ini melihat jauh lebih komprehensif apa yang menjadi faktor pemicu. Yang pertama itu faktor kemiskinan, karena banyak keluarga di keluarga miskin yang kemudian tidak mampu menyekolahkan anaknya, terutama anak perempuan, sehingga mereka nggak punya pilihan lain selain kemudian menikah. Nah, ketika anak ini tidak sekolah gitu ya, otomatis ini mempengaruhi akses mereka ke dunia kerja, termasuk ke akses kerja layak. Kalau mereka pendidikan rendah, otomatis mereka hanya bisa kerja dengan upah yang rendah. Terus kemudian tanpa jaminan sosial gitu kan. Itu terus kemudian juga faktor budaya misalnya kan juga mempengaruhi. Faktor budaya ini seringkali orang tua menganggap bahwa ketika mereka menikahkan anaknya itu adalah bagian dari upaya untuk meringankan beban ekonomi, atau menganggap anak perempuan ini harkat keluarga gitu ya, martabat keluarga, sehingga kalau dia tidak cepat dinikahkan dan kemudian khawatir terhadap pergaulan yang ini, maka dia bisa memperburuk nama keluarga, sehingga anak perempuan justru menjadi orang yang mempertanggungjawabkan soal nama baik keluarga gitu kan. Dan juga ini juga faktor dari kebijakan pemerintah, kayak misalnya sampai sekarang itu
banyak dispensasi perkawinan gitu ya, yang mereka semula umurnya belum cukup, tapi kemudian itu dinaikkan sehingga bisa mengurus secara administrasi gitu. Banyak sekali faktor-faktornya ya, Kak. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, masih ada satu segmen lagi. Kita kembali setelah jeda pariwara berikut.